Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Anissa Dwi Tama NPM 1617041078, Idawati Panjaitan NPM 1617041047, dan Rahma Fauza NPM 1617041012. Kami akan menjelaskan materi bab 7 mengenai teori deformasi dan aliran dalam gel. Saya Anissa Dwi Tama akan menjelaskan bagian pertama mengenai kekuatan pendorong untuk penyusutan. Pertama, reaksi kimia. Berdasarkan bab sebelumnya, ditunjukkan bahwa penyusutan gel selama penuaan disebabkan oleh reaksi kondensasi yang sedang berlangsung antara kelompok MOH. Kekuatan pendorong penyusutan yang disediakan oleh reaksi kimia lebih kecil dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang beroperasi selama penguapan. Selain itu, gugus organik yang mengadsorpsi pada gugus MOH menghambat kondensasi dan selanjutnya mengurangi pengaruh reaksi kimia pada susut. Perlu diketahui bahwa sifat mekanik gel sangat dipengaruhi oleh pembentukan ikatan penghubung baru. Modulus dan viskositas gel meningkat selama penuaan, dan naik lebih cepat selama penyusutan yang disebabkan oleh pengeringan. Kontraksi membawa kedekatan kelompok MOH reaktif, sehingga memungkinkan kondensasi lebih lanjut, dan penyusutan tidak dapat diubah. Proses ini juga dipengaruhi oleh organik terabsorpsi. Dalam larutan alkohol aseton, di mana kondensasi dihambat oleh absorpsi, modulus silika gel B2 tidak meningkat selama penuaan. Dengan demikian, reaksi kimia kurang penting untuk kontribusinya terhadap gaya penggerak untuk susut gel. Kemudian mengenai osmosis. Osmosis adalah proses difusi yang didorong oleh gradien potensial kimia. Contohnya pada gambar 1, sol alumina dalam air ditempatkan pada kantong yang dibuat dari membran dialisis, kemudian kantong direndam ke dalam bak berisi alkohol, ditunjukkan pada gambar bagian kiri. Ketika air keluar menyebar dari sol ke dalam bak berisi alkohol, sol yang kehilangan air akan menjadi gel, dan ditunjukkan pada gambar bagian tengah. Kehilangan air lebih lanjut akan menyebabkan penyusutan lebih banyak. Dapat dilihat pada gambar bagian kanan. Penyusutan di bak terjadi dalam hitungan jam. Setelah dikeluarkan dari bak, sampel benar-benar kering oleh paparan udara, tetapi tidak terjadi penyusutan lebih lanjut. Adanya zat terlarut mengurangi tekanan uap pelarut dari PO ke PV, sehingga potensi kimia dari pelarut diturunkan oleh delta mu sama dengan Rg T ln PV per PO. Kira-kira min pi Vm ditunjukkan pada persamaan 1, di mana R merupakan konstanta gas ideal, T merupakan suhu, dan Vm merupakan volume molar. Tekanan osmotik Pi didefinisikan dalam persamaan 1 dengan menyamakan perubahan dalam potensi kimia. Jika tekanan sebesar itu diterapkan pada larutan, tekanan uap akan menjadi sama dengan pelarut murni. Dalam larutan encer mengikuti hukum Raoult, tekanan osmotik dapat dinyatakan dalam fraksi mol pelarut X, ditunjukkan pada persamaan 2, yaitu Pi sama dengan min Rgt per Vm ln X. Yang ketiga, pasukan penggabung. Pasukan penggabung adalah kelas kekuatan jarak pendek yang dihasilkan dari kehadiran permukaan padat cair. Contoh paling penting adalah tolakan dua lapis antara permukaan bermuatan pada pembahasan bab 4 sebelumnya, dan interaksi yang disebabkan oleh struktur yang dibuat dalam cairan oleh gaya dispersi. Molekul cair, terutama air, cenderung mengadopsi struktur khusus di sekitar permukaan padat, seperti yang diilustrasikan secara skematis pada gambar 2. Interaksi dengan permukaan begitu kuat sehingga lapisan yang teradsorpsi menahan pembekuan. Brun dan kawan-kawan menggunakan metode kalorimetri, menemukan lapisan non-kristal dengan ketebalan 0,8 nanometer untuk air dan 1,3 nanometer untuk benzen. Air dalam pori-pori silika gel juga ditemukan memiliki koefisien ekspansi termal dan kepadatan yang lebih tinggi daripada air curah. Lapisan terstruktur ini menghambat pendekatan permukaan yang dekat karena mereka menolak tumpang tindih. Pada gambar 2, orientasi molekul air di sekitar permukaan merupakan hidrofobik yang bermuatan.
Molekul-molekul yang paling dekat dengan setiap permukaan memperlihatkan struktur lapisan yang difus, atau sistem gaya hidrasi osilasi. Di luar itu mungkin ada beberapa pemesanan kooperatif, atau disebut juga rezim gaya hidrasi monotonik. Karena orientasi rata-rata molekul air adalah antiparalel di kedua sisi midplane, gaya hidrasi bersih. Penjajaran kooperatif molekul air antara dua permukaan hidrofobik menghasilkan gaya solvasi yang menarik. Komponen monotonik dihasilkan dari gaya hidrasi, bukan pengurutan molekul, dan tidak diamati dalam cairan selain air. Ketika penguapan terjadi dan permukaan padat disatukan, gaya tolak yang timbul dari tolakan elektrostatik, gaya hidrasi, dan penahan struktur pelarut kontraksi gel. Cairan pori akan berdifusi atau mengalir dari bagian dalam gel yang membengkak ke arah luar untuk memungkinkan permukaan bergerak lebih jauh. Kekuatan yang terpisah sehingga menghasilkan aliran osmotik. Yang keempat, mengenai kapiler pasukan. Atom pada suatu permukaan memiliki energi yang lebih tinggi daripada yang ada di dalam massa, sehingga ada energi yang terkait dengan keberadaan permukaannya. Ketika energi spesifik dari permukaan uap padat lebih besar daripada permukaan padat cair, cairan cenderung mengalir di atas permukaan padat yang terbuka. Lapisan cairan pada permukaan bidang padat memiliki dua permukaan, padatan cair dan uap cair, sehingga perubahan energi delta E yang dihasilkan oleh penyebaran film cair ditunjukkan pada gambar 3A. Jika delta E kurang dari 0, energi sistem berkurang sehingga cairan akan menyebar secara spontan. Jika tidak, uap padat cair akan ditandai dengan sudut kontak theta didefinisikan pada gambar 3B. Keseimbangan ketegangan pada titik persimpangan mengarah pada hubungan antara tegangan permukaan yang dikenal sebagai persamaan Young, di mana sigma SV sama dengan sigma SL ditambah sigma LV cos theta. Jika theta sama dengan 0 seperti pada gambar 4A, cairan tersebut dikatakan sebagai cairan yang menyebar, dan padatan akan ditutup dengan film cair. Sering ada histarisis pada sudut kontak ketika padatan dibasahi dan kemudian dikeringkan, karena kekerasan permukaan dan efek pengotor. Pada gambar 3A, film cair pada permukaan padat memiliki dua permukaan dengan energi sigma SL dan sigma LV. Pada gambar 3B, sudut kontak theta ditentukan oleh keseimbangan gaya pada persimpangan antara permukaan uap cair dan cair uap. Cairan naik dalam tabung kapiler karena dengan melakukan itu menggantikan permukaan uap padat dengan permukaan padat cair, mendapatkan energi yang sama dengan 2πAh sigma SV dikurang sigma SL, di mana A merupakan jari-jari tabung dan H ketinggian di mana cairan itu naik. Cairan bekerja melawan gravitasi yang sama dengan PC delta V, di mana P disebut tekanan kapiler dan volume cairan yang dipindahkan adalah delta V sama dengan pi A kuadrat H. Tekanan kapiler yang diperoleh yaitu PC sama dengan min 2 sigma SV dikurang sigma SL per A sama dengan 2 sigma LV cos theta per A, di mana tanda negatif menunjukkan bahwa cairan tersebut dalam tegangan. Yang kelima, mengenai potensi kelembaban. Stres kelembaban atau potensi kelembaban C adalah energi bebas Gibbs parsial spesifik dengan satuan joule per gram, cairan dalam media berpori dan diberikan pada persamaan 11. C sama dengan RGT per rho LVM ln PV per PO, di mana rho L adalah densitas cairan. Dalam ilmu tanah merupakan konvensional untuk menentukan potensi kelembaban dalam hal ketinggian H yang akan diambilnya pada kolom air, sehingga faktor G yaitu percepatan gravitasi akan dimasukkan dalam penyebut di sisi kanan pada persamaan 11. Potensi kelembaban cukup umum karena tekanan uap tertekan oleh faktor-faktor lain, termasuk tekanan osmotik, gaya hidrasi, dan gaya absorpsi. Dengan demikian, potensi kelembaban merangkum semua kekuatan pendorong yang telah dibahas sebelumnya dan dapat diperoleh dengan mengukur tekanan uap dari sistem cairan. Selanjutnya, subbab 7.2 mengenai angkutan cairan.
Yang pertama tentang hukum Darcy. Aliran fluida melalui media berpori mematuhi hukum Darcy, yang menyatakan bahwa fluks cairan J sebanding dengan gradien tekanan dalam cairan nabla PL. Pada persamaan 13, J sama dengan negatif D per NL nabla PL. Fluks adalah dalam satuan volume per area tubuh berpori, bukan area yang ditempati oleh cairan per waktu meter per sekon. PL adalah gaya persatuan luas cairan dengan satuan Pascal. NL adalah viskositas cairan, dan D disebut permeabilitas dan memiliki satuan luas meter persegi. Fluks positif bergerak ke arah tekanan yang semakin negatif. Misal, alirannya menuju daerah-daerah dengan ketegangan yang lebih besar dalam cairan. Persamaan 13 adalah persamaan empiris yang berasal dari pengamatan aliran air melalui tanah, tetapi analog dengan hukum Poiseuille untuk aliran cairan melalui pipa bundar lurus. Pada persamaan 14, Q sama dengan negatif Pi per 8 delta PL per H A pangkat 4 per NL, di mana Q adalah laju aliran dengan satuan meter kubik per second. A merupakan jari-jari pipa dan H adalah panjangnya. Delta PL adalah perbedaan tekanan antara ujung pipa, sehingga gradien tekanan adalah nabla PL sama dengan delta PL per H. Karena fluks melalui pipa adalah J sama dengan Q per Pi A pangkat 2, perbandingan persamaan 13 dan 14 menunjukkan bahwa permeabilitas dari pipa tunggal adalah A pangkat 2 per 8. Hukum Darcy didasarkan secara implisit pada prinsip bahwa alirannya seragam dalam skala besar dibandingkan dengan diameter pori-pori, tetapi kecil dibandingkan ke seluruh tubuh. Permeabilitas rata-rata jauh rincian geometris dari struktur pori mengambil bentuk persamaan 15 D sama dengan 1 min rho RH pangkat 2 per Fs Ft, di mana 1 min rho adalah porositas, sedangkan Fs dan Ft adalah dua faktor utama yang bertanggung jawab untuk penampang yang tidak berbentuk lingkaran dan jalur non-linier. Masing-masing dari pori-pori aktual, Fr disebut tortuosity. Jari-jari hidrolik RH didefinisikan sebagai rasio volume pori terhadap luas permukaan. RH sama dengan Vp per Sp. Untuk kapiler melingkar, RH sama dengan A per 2. Analogi terhadap hukum Poiseuille secara alami telah menyebabkan banyak model permeabilitas media berpori berdasarkan pada representasi pori-pori dengan susunan tabung. Setiap bentuk dan distribusi pori yang dapat dibayangkan telah dipertimbangkan, termasuk tabung dengan berbagai bentuk penampang. Dengan dan tanpa konstriksi dan persimpangan sepanjang-panjangnya, beberapa mewakili fase padat dengan benda padat terisolasi dan menganalisis aliran di sekitar mereka. Model yang paling populer karena kesederhanaan dan akurasinya adalah persamaan Chaman-Konzeny yang memberikan permeabilitas dalam hal kepadatan relatif dan luas permukaan spesifik. Pada persamaan 16, D sama dengan 1 min rho pangkat 3 per 5 kali rho S pangkat 2. Faktor 5 merupakan perkiraan faktor bentuk dan tortuosity berdasarkan hasil percobaan. Persamaan ini cukup berhasil untuk banyak jenis bahan granular, tetapi sering gagal dan harus diterapkan dengan hati-hati. Happel dan Brenner menggambarkan perhitungan dengan solusi persamaan Navier-Stokes dari permeabilitas berbagai susunan silinder, bola, dan hambatan lainnya. Mereka menemukan bahwa fluks sebanding dengan gradien tekanan, seperti yang disyaratkan oleh hukum Darcy, tetapi konstanta Konzeny Fs-Ft hanya setuju dengan urutan besarnya nilai empiris yang mendekati 5. Adler membuat pengamatan yang menarik, bahwa solusi untuk aliran di sekitar array teratur objek tidak setuju dengan persamaan 16. Namun ketika objek yang digabungkan adalah fraktal, permeabilitas mematuhi persamaan Karman-Konzeny.
menyimpulkan bahwa itu adalah keacakan dalam struktur sistem nyata yang menyumbang keberhasilan empiris dari persamaan itu, maka tujuannya cukup untuk dicatat bahwa porositas besar gel mendukung permeabilitas tinggi, tetapi area permukaan yang sangat tinggi atau setara dengan itu, pori-porinya sangat kecil. Sangat sedikit yang diketahui tentang permeabilitas gel anorganik, tetapi pentingnya mikrostruktur diungkapkan oleh studi tentang poliakrilamida atau PA gel. Pemisahan fase terjadi ketika gel PA didinginkan sampai 17 derajat Celcius. Setelah itu gugus rantai polimer menyatu, seperti pada gambar 2 bab 6, meninggalkan pori-pori yang relatif besar. Menggunakan teknik hamburan cahaya, Tanaka dan kawan-kawan menemukan bahwa pemisahan fase menghasilkan peningkatan permeabilitas lebih dari urutan besarnya. Weiss dan kawan-kawan menemukan bahwa permeabilitas gel PA meningkat berdasarkan urutan besarnya ketika kepadatan lintas link meningkat pada konsentrasi monomer yang tetap. Hal ini disebabkan oleh distribusi heterogen dari ikatan silang, menghasilkan pemisahan ke daerah polimer padat dan pori-pori terbuka. Dengan analogi, kita akan mengharapkan gel silika yang dikatalisis basa lebih permeable daripada gel yang dikatalisis asam dengan konsentrasi silika yang sama, karena sifat granular dari sistem sebelumnya menyiratkan adanya pori-pori yang lebih besar. Gagasan ini didukung oleh data yang disajikan dalam bagian 2.2. Pori-pori gel anorganik sangat kecil sehingga struktur pelarut dapat diamati pada ilustrasi gambar 2. Besar dari 50 nanometer dan meningkatkan viskositas pada pendekatan yang lebih dekat. Hal ini juga dapat diterapkan pada gambar 8. Pada gambar 9, kadar cairan yang lebih tinggi kantung menjadi berdekatan dan diangkatkan berada dalam keadaan digerakkan oleh tali. Dalam keadaan permeabilitas adalah fungsi yang kuat dari konten cair, seperti yang ditunjukkan pada gambar 10. Difusi adalah proses berjalan acak di mana bahan diangkat ke gradien, terlihat pada persamaan 17 dan persamaan 18. Tekanan dalam fase cair sama dengan gaya pada cairan dibagi dengan luas cairan. Untuk lebih jelas dapat diamati pada persamaan 4. Potensia kimia dapat ditulis dalam bentuk konferensi sebagai persamaan 19, di mana Y adalah koefisien aktif. Dalam bab sebelumnya kita melihat bahwa gel silikat yang diturunkan alkasida adalah viktoplastik, dan itu adalah perilaku yang tidak difokuskan. Hubungan antara tekanan yang diterapkan dan strength yang dihasilkan. Untuk saat ini kami menganggap bahwa cairan telah berkuras habis. Ilustrasi jaringan berpori teramati pada gambar 11. Dapat dilihat hubungan Fx, Fy, dan Fz. Ragangan pada arah X, Y, dan Z diberikan oleh persamaan 25A, 25B, 25C. Epsilon X adalah perubahan fraksal tekanan dalam fase cair sama dengan gaya pada cairan dibagi dengan luas cairan. Karena cairan tidak memiliki kekuatan, ia hanya dapat memberikan tekanan hidrostatik. Karena itu kita dapat menulis persamaan 41A sampai 41C. Oke, selanjutnya kita masuk pada subbab 3.2, yaitu persamaan konstitutif untuk gel, di mana dalam subbab 3.2 ini menjelaskan tentang dua filter lain yang diperlukan untuk melengkapi persamaan konstitutif untuk gel, yaitu kelonggaran untuk laju regangan sinergi yang terjadi tanpa adanya tegangan yang diterapkan, dan untuk keberadaan fase cair. Tekanan negatif, maksud saya tekanan dalam fase cair atau PL sama dengan gaya pada cairan dibagi dengan luas cairan yang dirumuskan seperti PL sama dengan negatif FXL dibagi dengan AL. Tanda negatif hadir
dikarenakan tekanan dalam cairan yang didefinisikan sebagai positif ketika pas kompresif, atau jadi tekanan negatif berarti tekanan tarik dalam cairan tersebut. Sedangkan tegangan didefinisikan sebagai negatif ketika kompresif. Untuk lebih mudah mendefinisikannya, tegangan dalam cairan tersebut dapat kita ganti rumusnya seperti ini. P sama dengan Fxl dibagi dengan Al. Karena mematuhi konvensi tanda yang sama dengan tegangan pada fase padat. Total penekanan pada permukaan kubus didefinisikan lagi sebagai delta K sama dengan Fxs ditambah Fxl dibagi A. Jadi, dapat dirumuskan kembali dari persamaan-persamaan di atas menjadi delta K sama dengan delta K ditambah 1 dikurang rho dikalikan dengan P sama dengan delta K dikurang buka kurung 1 dikurang rho tutup kurung dikalikan dengan PL. Maka K di situ sama saja dengan XYZ. Ini sudah masuk ke persamaan 40. Oke, kita contohin seperti ini ya. Misalkan kita menggunakan piston kedap air, sehingga cairan tidak dapat lepas. Untuk menerapkan tekanan delta X, delta Y, dan delta Z, atau gaya Fx, Fy, dan Fz ke permukaan kubus tersebut. Untuk menemukan tekanan yang dihasilkan, kita harus menyesuaikan persamaan yang 3.2 di atas, maksud saya persamaan 32 di atas, untuk memungkinkan keberadaan cairan yang di sini yang dapat kita hitung tersebut. Karena cairan tidak dapat memiliki kekakuan, ia hanya dapat memberikan tekanan hidrostatik, yaitu ia memberikan gaya yang sama pada setiap permukaan kubus sehingga harus mempengaruhi setiap komponen regangan secara merata. Karena itu, kita dapat menulis rumus-rumus berikut ini dari persamaan yang di atas, yaitu epsilon X sama dengan 1/F dikalikan dengan delta X dikurang N buka kurung delta Y ditambah delta Z. Tutup kurung kembali dan tutup kurung kurawal. Maaf, di depan juga dikasih tutup kurung kurawal setelah 1/F. Lalu ditambahkan dengan CP. Lalu kita mendapatkan persamaan 41A. Selanjut lagi untuk mendapatkan Y-nya, kita mendapatkan rumus seperti berikut. Epsilon Y sama dengan 1/F buka kurung kurawal delta X dikurang N dalam kurung delta X ditambah dengan delta Z tutup kurung kurawal ditambah dengan CP. Maka ini sama saja dengan persamaan 41B. Selanjutnya yaitu pada persamaan epsilon Z sama dengan 1/F buka kurung kurawal delta X dikurang N dalam kurung delta X plus delta Y tutup kurung kurawal dan ditambah CP. Maka dia mendapatkan persamaan 41.C. Ini sama saja dia rumus-rumusnya hanya membedakannya X, Y, Z-nya saja. Makanya dia di situ dituliskan dari persamaan A41ABC, di mana C di sini adalah konstan yang harus ditentukan karena piston tidak dapat ditembus dan komponen gel tidak dapat dimampatkan. Dan laju regangan volumetrik harus 0. Jadi persamaannya ini mengarahkan ke persamaan 34 dan 41. Seperti itu. Jadi, dari persamaan 34 dan persamaan 41 itu
dia dapat mengarahkan ke persamaan 42, yaitu epsilon sama dengan delta dibagi 3 Kg ditambah 3 Cp sama dengan 0. Lanjutnya, yaitu dari persamaan 29 di atas tadi dan persamaan 40, kita dapatkan persamaan lagi, yaitu delta sama dengan delta dikurang 3 sama dalam kurung 1 dikurang rho, tutup kurung, dikalikan dengan P, sama dengan hasilnya min 9 Kg Cp. Di mana persamaan kedua ini mengikuti dari persamaan 42 dan tegangan hidrostatik total adalah delta sama dengan delta X ditambah delta Y dan delta Z. Gaya rata-rata pada cairan adalah Fl sama dengan buka kurung 1 dikurang rho tutup kurung dikalikan dengan Fx ditambah Fy ditambah Fz lalu dibagi dengan 3. Dan tegangan dalam cairan adalah P sama dengan Fl dibagi buka kurung 1 dikurang rho tutup kurung lalu dikalikan dengan A. Jadi delta sama dengan buka kurung Fx ditambah Fy ditambah Fz lalu dibagi dengan A sama dengan hasilnya 3P. Dan dari persamaan 43 kita mendapatkan persamaan 45 yaitu Cp sama dengan negatif rho dikali P lalu dibagi dengan 3 Kg. Lalu dari persamaan 43 yang telah dijelaskan di atas tadi, kita melihat bahwa delta sama dengan 3 rho dikali P, maka hasilnya jadi rho delta. Jadi, gaya total pada fase padat adalah rho dikali dengan Fx ditambah Fy ditambah Fz. Beban ini ditanggung oleh fase padat secara proporsional dengan fraksi volume yang ditempati. Jadi, persamaan 41 tadi dapat berubah kalau begitu kan. Jadi, dia berubahnya seperti ini. Epsilon X sama dengan 1 per F buka kurung kurawal delta X dikurang N lalu delta Y ditambah dengan delta Z, lalu dikurang dengan 3P per Kg. Lalu kalau yang persamaan 41B-nya itu menjadi epsilon Y sama dengan 1 per F sigma X dikurang N, sigma X ditambah sigma Z, lalu dikurang dengan 3P per Kg. Dan epsilon Z-nya sama dengan 1F, maksud saya 1 per F, dikalikan dengan delta X dikurang N, lalu dikalikan lagi dengan delta X plus delta Y tutup kurung kurawal lagi, dan dikurang 3P per Kg. Seperti itu. Dia jadi masuk ke persamaan 46 A, B, C, menggantikan yang persamaan 41 tersebut. Untuk memahami arti dari laju regangan bebas, pertimbangkan sebuah kubus gel secara terpisah. Jika ada tekanan P dalam cairan, maka gaya pada cairan pada permukaan kubus tersebut adalah Fxl sama dengan PAL. Dan hukum pertama Newton mengharuskannya seimbang dengan gaya yang sama dan berlawanan pada fase padat,
yaitu mempunyai rumus lagi Fxs sama dengan delta X dikali dengan A. Maka hasilnya negatif Fxl. Jika ketegangan dalam cairan itu P lebih dari 0, maka kompresi yang sesuai pada jaringan tersebut adalah delta X sama dengan negatif buka kurung 1 dikurang rho, lalu tutup kurung dikalikan dengan P. Dia sama saja dengan persamaan 40 dan 44 yang menunjukkan bahwa delta sama dengan 0. Di mana epsilon F adalah tingkat kontraksi linear dari jaringan ketika gaya secara lokal itu seimbang. Jadi seperti ini. Secara umum, kubus gel tidak bebas, tetapi dia dapat digabungkan dalam tubuh yang lebih besar di mana tekanan dalam cairan itu bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Lalu setiap kubus gel itu mencoba menyusut pada tingkat regangan bebas sendiri, sama saja dengan sesuai dengan tekanan pori-porinya masing-masing. Tetapi mereka harus mengakomodasi satu sama lain dan menyusut pada tingkat rata-rata, yaitu sesuai untuk keseimbangan tekanan di seluruh tubuh mereka. Oleh karena itu, setiap kubus mengalami tekanan tambahan yang dikenakan oleh daerah tetangga tersebut yang memiliki tingkat regangan bebas yang berbeda. Dan tingkat regangan lokal berbeda juga dari epsilon F karena kendala ini. Dalam analisis tegangan termal, di mana regangan bebas itu sama dengan epsilon F sama dengan X delta T. X adalah koefisien ekspansi termal linier, dan delta T adalah perubahan suhu tersebut. Analogi antara tegangan pengeringan dan tekanan termal itu telah dicatat oleh beberapa penulis. Ada sekitar 4 penulis yang mengatakan seperti ini. Misalkan kita menghembuskan udara dingin pada permukaan hot plate, sehingga permukaannya akan mendingin, yaitu dengan delta T. Terus, permukaan tersebut itu akan mencoba berinteraksi, yaitu menjadi epsilon F sama dengan X delta T yang saat mendingin. Tetapi dia akan mengalami penyusutannya terhambat oleh wilayah pendalaman panas itu. Jadi, perbedaan antara regangan bebas dan regangan aktual akan menimbulkan tegangan di permukaan tersebut. Demikian pula, ketika pada tubuh mengering dengan penguapan dari permukaan tersebut, tekanan kapiler akan berkembang dalam cairan tersebut. Dan pengisapan membuat jaringan padatnya itu berkontraksi, seperti dalam kasus plat pendingin gitu. Permukaannya itu tidak bebas menyusut, terus sehingga menimbulkan tegangan dalam jaringan dan keretakan dapat terjadi. Tegangan dihasilkan dari perbedaan antara tekanan rata-rata dan tekanan lokal dalam pori-pori tersebut, atau setara perbedaan dengan rata-rata dan tingkat regangan bebas. Ketika tekanan itu seragam, maka jaringan itu akan dikompresi secara hidrostatik. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab 4, yaitu teori deformasi. 4.1 yaitu kontinuitas.
Dalam benda jenuh, volume cairan harus sama dengan volume ruang pori atau Vp dalam benda yang dikeringkan. Dalam artikel Johnson, densitas fase padat dalam gel mungkin berbeda dari bahan yang sama dengan cairan yang dihilangkan. Sebagai molekul pelarut, mungkin menyerang fase padat. Kepadatan cair dalam gel tersebut mungkin berbeda dari cairan bebas itu. Karena struktur yang dikembangkan pada permukaannya itu harus antarmuka padat dan cair. Oke, kita next lanjut ke 4.2 yaitu aliran dan difusi. Dalam banyak kasus, cairan dalam pori-pori gel adalah larutan yang berbeda polaritas sehingga terjadi perubahan komposisi saat penguapan. Solusi semacam ini disebut dengan Z-trop. Contohnya tadi yaitu larutan aseton dan etanol. Cairan yang menguap hampir aseton murni. Lalu gel yang terkandung dalam larutan Z-tropik ini akan mengembangkan gradien konsentrasi di pori-porinya ketika salah satu cairan menguap secara istimewa. Dan gradien itu akan menghasilkan difusi kimia di dalam pori-pori. Beberapa larutan membentuk Z-tropiknya, yang berarti komposisi uapnya sama dengan cairan. Kita misalkan nih, larutannya itu 4,5%. Berat air dalam etanol itu akan menguap tanpa perubahan komposisi. Dan gel yang mengandung cairan itu tidak akan mengalami fluks difusi. Komposisi Z-tropik ini kadang-kadang mengejutkan karena spesies yang menguap secara istimewa ini adalah memiliki tekanan uap yang lebih rendah dalam keadaan murni. Ada contoh lain lagi nih, tetapi saya tidak memasukkan di sini, tapi intinya sama saja, yaitu pada Z-tropik di sistem air butanol yang mengandung 62% berat butanolnya, sehingga larutan yang mengandung lebih sedikit dari jumlah alkohol dan dapat dikonversi menjadi air murni melalui penguapan. Meskipun tekanan uap alkohol ini murni, yaitu dia mengandung 0,9 kilopascal pada 25 derajat, yaitu jauh lebih rendah dan bahasanya itu jauh lebih rendah dari air murninya ini. Sedangkan kalau di air murni itu dia 3,1 kilopascal. Terus komposisi Z-tropiknya mungkin dipengaruhi oleh keberadaan jaringan gel melalui adsorpsi preferensial dari suatu komponen cairan itu. Tetapi fenomena ini tampaknya belum dipelajari. Dan difusi juga penting jika gel direndam dalam cairan dengan komposisi berbeda dari yang ada di pori-pori tersebut. Oke, kita next lagi ke 4.3, yaitu deformasi hingga. Dalam 4.3 ini membahas tentang metode Lagrangian menggunakan sistem koordinat yang ditetapkan dalam gel. Sedemikian hingga volume tetap fase padat terkandung dalam elemen volume apapun. Pendekatan ini juga lebih sederhana daripada Euler, tetapi masih mengarah pada persamaan diferensial nonlinear yang harus diselesaikan dengan metode numerik, kecuali dalam kasus-kasus khusus.
Begitu saja pada 4.3. Lalu kita bisa next ke 4.4 selanjutnya. Oke, kita masuk pada 4.4 yaitu sinergi. Seperti yang dijelaskan pada bab-bab yang sebelumnya, sinergi adalah proses kontraksi spontan dari jaringan gel yang dihasilkan dari reaksi kondensasi yang berkelanjutan, yaitu ketika jaringan menyusut, ia harus bergerak melalui cairan. Pergerakan relatif dari padatan dan cair itu sulit karena gesekan yang dihasilkan dalam pori-pori kecil jaringan tersebut. Jadi, diperlukan gradien tekanan besar untuk menggerakkan aliran ini. Ini hanyalah pernyataan ulang dari hukum Darcy untuk bahan dengan permeabilitas rendah. Ketika jaringan berkontraksi, zat itu akan mengompres cairan dan memerasnya keluar dari gel tersebut. Cairan di dekat permukaan luar ini akan keluar dengan bebas, sehingga tekanannya sama dengan 0. Tetapi, cairan itu jauh di dalam tubuh mungkin sangat terkompresif, yaitu sama dengan P lebih kecil daripada 0. Oke, sekarang kita masuk ke 4.5, yaitu pengeringan stres atau mengeringkan stres. Ya, sama saja lah ya. Dalamnya, dia memberitahukan tentang ketika cairan menguap dari gel, jaringan itu akan menjadi terbuka dan antarmuka uap padat muncul di antarmuka padat cair itu. Terus, dia akan meningkat pada energi sistemnya dikarenakan gamma SP lebih besar dari gamma SL. Jadi, cairan itu cenderung mengalir dari bagian dalam gel untuk menutupi benda padat yang terpapar. Saat itu, pada saat dia membentang ke arah bagian luar, cairan itu masuk ke dalam tegangan dan dia memiliki dua konsekuensi, yaitu konsekuensi pertama adalah cairan cenderung mengalir dari bagian dalam sepanjang gradien tekanan. Itu menurut hukum Darcy. Terus konsekuensi kedua yaitu ketegangan diimbangi oleh tekanan dalam jaringan yang menyebabkan penyusutan. Semakin rendah permeabilitasnya, semakin sulit untuk menarik cairan ke dalam bagian gel ini. Oleh karena itu, semakin besar gradien tekanan itu semakin berkembang. Terus, ketika gradien tekanan meningkat, demikian juga variasi dalam laju regangan itu akan bebas dengan permukaan yang cenderung berkontraksi lebih cepat dari bagian dalamnya.